Kota Westfield di negara bagian New Jersey konon katanya merupakan salah satu pemukiman termahal di Amerika. Meski begitu, kota itu menyimpan sejarah gelap. Kalian pernah mendengar nama John List, salah satu suami dan ayah terkejam di Amerika? Pria itu pernah tinggal di Westfield. Ini adalah rumahnya, di mana dia telah melenyapkan seluruh penghuninya dan berhasil lolos dari kejaran polisi selama 18 tahun. Tapi aku tidak akan bercerita tentang John List atau tentang rumahnya yang spooky yang kemudian terbakar habis itu. Aku ingin bercerita tentang rumah lain yang juga berada di Westfield. Rumah itu beralamat di 657 Boulevard. Ini penampakannya. Dibangun tahun 1905 dengan gaya arsitektur kolonial Belanda yang memiliki ciri khas atap gambrel seperti atap lumbung, rumah seluas 340 meter persegi ini memiliki 6 kamar tidur. Di awal Juni 2014, keluarga Broaddus yang terdiri dari sang ayah Derek, sang ibu Maria, dan ketiga anak mereka membeli rumah itu seharga $1,3 juta. Mahal ya? Tapi tidak masalah buat Derek yang berusia 40 tahun. Dia punya gaji besar sebagai Senior Vice President di sebuah perusahaan besar. Sebenarnya keluarga Broaddus bukan orang baru di Westfield, terutama Maria. Dia lahir dan besar di Westfield. Orang tuanya memiliki rumah yang berlokasi tidak jauh dari rumah yang baru saja mereka beli. Sebelum pindah permanen ke rumah baru mereka, Derek dan Maria memutuskan melakukan renovasi di beberapa bagian dengan bantuan kontraktor. Pada 4 Juni 2014, usai mengawasi pekerjaan renovasi, Derek beristirahat seorang diri di rumah barunya. Istri dan anak-anaknya masih tinggal di rumah lama. Ketika mengecek kotak surat, dia menemukan sebuah amplop tanpa nama dan alamat pengirim. Isi amplop adalah sepucuk surat yang ditulis tangan. Kepada tetangga baru di 657 Boulevard, izinkan aku menyambut kedatanganmu di lingkungan ini. Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Apakah 657 Boulevard memanggilmu dengan kekuatannya? Keluargaku telah mengawasi 657 Boulevard selama beberapa dekade. Kini saat mendekati ulang tahunnya yang ke-110, aku telah ditugaskan untuk mengawasi dan menungguinya. Kakekku mengawasi rumah itu pada tahun 1920-an dan ayahku mengawasinya pada tahun 60-an. Sekarang giliranku. Tahukah kau sejarah rumah itu? Tahukah kau apa yang ada di balik dinding 657 Boulevard? Mengapa kau di sini? Aku akan mencari tahu. Aku lihat kau membawa kontraktor untuk menghancurkan 657. Langkah yang buruk. Kau tentu tidak ingin membuat 657 Boulevard tidak bahagia. Siapakah aku? Ada ratusan mobil yang lewat di depan jalan 657 Boulevard setiap hari. Mungkin aku salah satunya. Tengoklah jendela-jendela yang bisa kau lihat dari rumahmu. Mungkin aku sedang mengawasimu lewat salah satu jendela. Selamat datang teman, selamat datang. Biarlah pesta dimulai. Salam, The Watcher, sang pengawas. Surat yang aneh juga spooky, bikin merinding. Ditambah lagi si pengirim tahu jumlah anak keluarga Broaddus, jenis mobil mereka, dan pekerjaan renovasi yang tengah berlangsung. Ketakutan, Derek menelpon polisi. Ketika polisi datang dan membaca surat itu, mereka bertanya, "Apa kau punya musuh?" Derek menjawab tidak. Untuk saat itu, polisi hanya bisa mencatat pengaduannya. Derek dan sang istri Maria segera menghubungi John dan Andrea Woods lewat email. Mereka adalah pasangan suami istri pemilik terdahulu 657 Boulevard. Email itu menanyakan, "Kami mendapat surat misterius dari seseorang. Apakah kalian tahu pengirimnya?" Andrea Woods menjawab mereka juga pernah menerima surat dari The Watcher, sang pengawas, meski telah membuang surat yang mereka anggap kiriman orang iseng itu. Surat itu diterima beberapa hari sebelum mereka pindah dari rumah 657. Isinya kurang lebih sama. Sang pengawas mengatakan keluarganya secara turun-temurun telah mengawasi rumah itu. Selama 23 tahun tinggal di rumah itu, hanya sekali itu saja pasangan Woods menerima surat dari sang pengawas alias The Watcher. Kedua keluarga kemudian sepakat mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hal itu. Mereka diterima detektif Leonard Lugo. "Jangan katakan pada siapapun soal surat itu sementara kami akan melakukan investigasi," pesan detektif Lugo yang berjanji akan menanyai para tetangga yang tentu saja jadi pihak pertama yang dicurigai. Surat dari pengawas berdampak negatif bagi Derek dan Maria.
Sebaliknya anak-anak mereka tetap riang sebab mereka tidak diberitahu perihal surat misterius itu. Derek membatalkan dinas keluar kota karena khawatir pada keselamatan keluarganya. Maria mengawasi anak-anaknya lebih ketat, khawatir sang pengawas akan melakukan hal-hal tidak terduga. 2 minggu setelah menerima surat pertama, Maria yang sedang berkunjung ke rumah barunya menemukan lagi amplop di kotak surat. Lagi-lagi isinya surat misterius dari The Watcher. Selamat datang kembali di 657 Boulevard. Para pekerja sibuk dan barang-barang kalian telah dibawa ke dalam rumah. Apakah mereka telah menemukan sesuatu di balik dinding? Nanti pada saatnya mereka akan menemukannya. 657 ingin kalian pindah. Apakah kalian telah menemukan rahasia yang tersimpan di sana? Apakah anak-anak akan bermain di basement? Atau mereka terlalu takut bermain di sana? Aku akan sangat takut jika aku jadi mereka, sebab basement sangat jauh dari bagian rumah lainnya. Jika aku di atas, aku tidak akan bisa mendengar jeritan anak-anak itu. Di manakah mereka akan tidur? Di loteng atau lantai 2? Siapa yang akan tidur di kamar yang menghadap ke jalan? Aku tahu tidak lama lagi kalian akan pindah. Akan sangat membantu jika aku tahu masing-masing kalian tidur di kamar mana. Lalu aku akan bisa menyusun rencana yang lebih baik. Seluruh jendela dan pintu di 657 Boulevard membuatku bisa mengawasi kalian. Siapakah aku? Aku adalah The Watcher, sang pengawas, dan telah mengawasi 657 Boulevard selama 20 tahun. Keluarga Woods telah menjualnya padamu. Aku kerap melewati rumah itu setiap hari. 657 Boulevard adalah pekerjaanku, hidupku, dan obsesiku. Selamat datang ke hasil ketamakanmu. Selamat pindah ke rumah baru. Aku akan selalu mengawasimu. Di surat itu, sang pengawas tahu nama keluarga Brothers meskipun dia salah menuliskannya Bradus. Hal ini membuat Derek dan Maria bertanya-tanya, mungkinkah dia tetangga dekat yang menguping dan mendengar tukang renovasi menyebut nama mereka? Tapi yang paling mengkhawatirkan, sang pengawas tahu seorang anak mereka sering melukis di teras. Sejak menerima surat kedua, Derek dan Maria tak mau lagi membawa anak-anak mereka ke rumah baru. Tapi teror belum selesai, sebab beberapa minggu kemudian surat ketiga datang. Kemana saja kalian? 657 Boulevard merindukan kalian. Siapakah sang pengawas? Apakah dia orang iseng atau orang yang tidak suka pada kepindahan keluarga Brothers ke rumah baru? Pertanyaan kembali timbul. Ketika keluarga Woods menjual rumah itu kepada keluarga Brothers, ada beberapa calon pembeli yang tertarik. Mungkinkah sang pengawas adalah calon pembeli yang sakit hati karena gagal membeli rumah itu? Tapi sepertinya tidak mungkin, sebab menurut keluarga Woods, satu calon pembeli mundur karena sakit, sedangkan calon pembeli lainnya mundur karena sudah menemukan rumah lain yang lebih cocok. Keluarga Woods memperkirakan si pengirim surat mungkin salah satu tetangga sebab dia tahu aktivitas yang terjadi di sekeliling rumah. Detektif Lugo memperoleh bukti surat misterius itu dikirim dari kota Kearney yang juga berada di New Jersey. Kepada si detektif, Derek dan Maria juga menunjukkan teras tempat anaknya melukis dan mengatakan sang pengawas bisa melihat anaknya saat melukis. Mungkinkah tetangga mereka, keluarga Langford, adalah sang pengawas? Derek mendapat informasi keluarga Langford yang tinggal di sebelah 657 Boulevard adalah keluarga yang agak aneh. Sang ibu Peggy Langford berusia 90-an tahun dan beberapa anak yang sudah dewasa dan berusia 60-an masih tinggal di rumah itu. Seorang anak bernama Michael agak aneh meski tidak berbahaya. Dia tidak bekerja dan berjanggut tebal. Keluarga Langford sudah lama tinggal di kawasan perumahan itu sejak tahun 60-an. Sang ayah, Richard Langford, sudah meninggal 12 tahun lalu. The Watcher alias sang pengawas menyebutkan keluarganya secara turun-temurun telah mengawasi rumah 657. Derek curiga, mungkinkah keluarga Langford yang sudah puluhan tahun tinggal di sebelah rumahnya adalah sang pengawas? Ketika Derek menyampaikan informasi itu kepada detektif Lugo, sang detektif mengatakan sudah mengetahui tentang keluarga Langford. Dia malah telah memanggil Michael Langford ke markas dan menanyainya. Tapi Michael membantah, dia tidak tahu menahu perihal surat-surat misterius. Meski demikian, detektif Lugo merasa narasi ucapan Michael mirip dengan isi surat sang pengawas. Tapi karena bukti kurang, polisi tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Michael. Derek kesal. Kepada polisi dia mengancam jika mereka tidak bisa menangani kasus itu, maka dia sendiri yang akan menyelesaikannya.
Sejak saat itu, Derek dan sang istri Maria melakukan investigasi sendiri. Derek jadi terobsesi dengan The Watcher alias sang pengawas. Mereka mencari tahu semua tetangga satu persatu. Mereka juga menyewa jasa detektif partikelir yang kemudian menginvestigasi kawasan sekeliling dan memeriksa latar belakang keluarga Langford, tapi tidak ditemukan hal-hal mencurigakan. Derek juga minta bantuan teman SMA-nya dulu yang adalah mantan agen FBI top yang menjadi inspirasi karakter Clarice Starling, agen FBI dalam novel The Silence of the Lambs. Tak puas, Derek menyewa jasa Robert Linehan, juga mantan agen FBI. Setelah membaca surat The Watcher, Robert menyimpulkan The Watcher bukan tipe macho. Robert juga bertanya-tanya apakah mungkin sang pengawas menyaksikan film The Watcher yang dibintangi Keanu Reeves sebagai serial killer yang menguntit detektif yang mencoba menangkapnya. Surat The Watcher memuat kesalahan di sana-sini seperti tanggal atau hari yang salah, juga terlihat kemarahan yang ditujukan kepada orang-orang kaya. Dia kesal pada OKB yang pindah ke kawasan itu. Lewat suratnya, sang pengawas mengkritik keluarga Brothers bahwa renovasi yang mereka lakukan telah menghilangkan sejarah rumah 657. Karena si pengirim surat tidak kunjung ditemukan, Derek mengusulkan ide pada detektif Lugo. Dia ingin pura-pura mengumumkan rencana penghancuran rumah 657. Tujuannya untuk memancing reaksi sang pengawas. Sialnya, tidak terjadi apa-apa. Detektif Lugo kemudian menanyai Michael Langford untuk kedua kalinya, tapi tetap saja tidak ditemukan hal-hal mencurigakan. Abby, saudara perempuan Michael, protes, menuduh polisi bersikap semena-mena dan mengganggu hidup keluarga mereka. Selain Michael Langford, sebenarnya ada beberapa orang lagi yang sempat dicurigai yang tinggal di sekitar kawasan itu. 2 orang eks-kriminal. Selain itu juga tetangga di belakang rumah 657 yang sering duduk di halaman mereka menghadap rumah 657. Tapi investigasi lebih lanjut tidak menghasilkan bukti apapun. Akhirnya keluarga Brothers menyewa jasa Lee Levitt, seorang pengacara untuk menghadapi keluarga Brothers. Kedua keluarga kemudian dipertemukan dan dalam pertemuan itu disampaikan kecurigaan bahwa Michael Langford adalah The Watcher alias sang pengawas. Tentu saja keluarga Langford membantah. Mereka bersikeras Michael tidak bersalah. Pada akhir 2014, investigasi macet. The Watcher tidak meninggalkan jejak apapun, baik jejak digital, sidik jari, maupun rekaman CCTV. Meski renovasi rumah telah selesai, Derek tidak mengajak keluarganya pindah ke rumah 657. Dia khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Hal itu ditanggapi sang pengawas lewat sebuah surat. 657 kini melawanku. Aku tidak mengerti mengapa. Mantra apa yang kau gunakan padaku? Dulu rumah itu adalah temanku, sekarang jadi musuhku. 657 membutuhkanmu. Kembalilah, biarkan anak-anak bermain lagi seperti sedia kala. Biarkan anak-anak tidur di 657 Boulevard. Hentikan mengubahnya dan biarkanlah dia apa adanya. Dalam suratnya, sang pengawas kerap menggunakan istilah young blood atau darah muda, yang bisa berarti anak-anak atau orang muda. Derek dan Maria telah menjual rumah lama mereka, tapi mereka takut pindah ke rumah baru di 657. Terpaksa mereka tinggal menumpang di rumah orang tua Maria dan terus membayar cicilan rumah baru. Rumah baru itu banyak bikin masalah. Derek dan Maria jadi sering bertengkar. Derek stres. Maria berobat ke seorang terapis yang mengatakan padanya stresnya tidak akan hilang jika dia mempertahankan 657. Dia harus menjual rumah itu. 6 bulan setelah mereka pertama kali menerima surat The Watcher, Derek dan Maria mencoba menjual rumah itu, tapi tidak ada penawaran yang cocok. Akhirnya pada 2 Juni 2015, mereka memutuskan menggugat keluarga Woods yang dianggap lalai tidak memberitahu mereka perihal surat aneh sang pengawas saat menjual rumah itu kepada mereka. Derek berharap masalah itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Kasus itu terundus media hingga masuk televisi. Tak lama, cerita itu pun viral dan semua orang mengetahuinya. Wartawan dan reporter camping di depan rumah 657. Derek dan Maria mendapat permintaan 300 wawancara. Mereka tidak menyangka kasus rumah mereka jadi besar. Mereka menghindari pers dan meninggalkan Westfield dan sementara tinggal di rumah seorang teman. Akhirnya mereka berterus terang pada anak-anak mereka yang selama ini tidak tahu masalah rumah itu. Setelah kasus itu viral, berbagai saran disampaikan kepada keluarga Brothers.
Ada yang menyarankan perlu dicari tahu rahasia apa yang ada di balik dinding 657 seperti yang berkali-kali disebutkan The Watcher alias sang pengawas. Tapi petugas inspeksi rumah telah memeriksa seluruh rumah dan tidak menemukan apa-apa. Ada juga kelompok yang terobsesi dengan Google Maps Street View dan menemukan ada mobil yang parkir di depan rumah itu dan sepertinya di dalam mobil duduk seorang pria yang memegang kamera seperti mengintai rumah 657. Gosip pun ikut beredar yang mengatakan Derek mungkin memiliki selingkuhan dan selingkuhannya inilah si peneror. Banyak pula orang yang mencemooh keluarga Broaddus yang dianggap pengecut dan membiarkan seseorang mengintimidasi mereka sehingga mereka batal pindah ke rumah 657. Viralnya kasus ini membuat warga sekitar bertanya-tanya tentang investigasi polisi. Mereka heran, benarkah polisi melakukan investigasi sedangkan mereka merasa tidak pernah ditanyai satu persatu. Hal ini akhirnya mendorong pihak kepolisian Westfield menunjuk Baron Chambliss, seorang detektif senior untuk kembali melihat kasus itu. Menurut sang detektif, keluarga Broaddus adalah korban dan tidak mendapat support yang semestinya. Detektif Baron tahu sebelumnya koleganya telah memeriksa Michael Langford. Menurut seorang saudara laki-laki Michael, pria itu didiagnosa gangguan jiwa skizofrenia sejak muda. Michael terkadang membuat warga takut karena sifatnya yang aneh, seperti berjalan di halaman belakang rumah orang dan mengintip jendela rumah orang. Tapi semua tetangga menegaskan Michael tidak berbahaya. Orang-orang yang mengenal Michael bertahun-tahun yakin, karena keterbatasannya, pria itu tidak mungkin bisa menulis surat The Watcher. Ketika detektif Baron meneliti ulang kasus itu, dia terkejut. Ternyata penyidik sebelumnya berhasil menemukan DNA wanita pada salah satu amplop, tapi mereka tidak menyampaikan hal itu pada Derek dan Maria. Detektif Baron curiga jangan-jangan DNA itu milik Abby Langford, saudara perempuan Michael yang bekerja sebagai agen real estate. Mungkin saja dia kesal karena kehilangan komisi karena tidak bisa menjual rumah itu. Tapi setelah dites, DNA Abby tidak cocok dengan DNA yang ditemukan di amplop surat. Detektif Baron tidak berhenti sampai di situ. Dia juga melakukan tes DNA Andrea Woods, si pemilik rumah terdahulu dan anak perempuannya. Detektif Baron juga melakukan tes DNA pada Maria. Semuanya tidak ada yang cocok. Tak lama setelah itu, kantor jaksa penuntut mengabari Derek dan Maria, keluarga Langford telah dicoret dari daftar tersangka. Derek dan Maria terkejut, padahal belum lama ini mereka mengatakan kepada jaksa penuntut berniat melayangkan gugatan perdata kepada keluarga Langford. Kecewa dengan keputusan penyidik, keluarga Broaddus kembali melakukan investigasi sendiri. Mereka mendatangi warga satu persatu dan memperlihatkan surat dari sang pengawas, siapa tahu ada yang mengenali tulisan tangannya. Derek dan Maria juga menyewa jasa ahli forensik linguis untuk memeriksa surat itu, tapi tidak berhasil ditemukan pemecahan berarti. Sementara beredar kabar, satu keluarga lainnya yang sudah tinggal bertahun-tahun di Boulevard juga menerima surat dari The Watcher. Tapi mereka menganggap itu hanya surat iseng. Saat polisi menanyai mereka perihal surat itu, mereka mengatakan telah membuangnya. Suatu malam, detektif Baron yang masih mencoba memecahkan kasus itu mengintai dengan teropong rumah 657 dari dalam mobil van yang parkir tak jauh dari rumah itu. Sekitar pukul 11 malam, sebuah mobil berhenti di depan rumah hingga Baron curiga. Dia mencatat nomor polisi mobil itu dan mengecek pemiliknya, seorang wanita di kota lain. Detektif kemudian mendatangi wanita itu dan menanyainya. Sang wanita mengatakan pacarnya, seorang pemuda, tinggal tidak jauh dari rumah 657 meski sekarang sedang berada di kota lain. Si pemuda suka main video games dan salah satu karakternya bernama The Watcher. Detektif Baron curiga si wanita itu membantu pacarnya mengirimkan surat misterius ke keluarga Broaddus. DNA wanita itu pun dites, tapi lagi-lagi tidak sesuai dengan DNA yang ditemukan di amplop surat. Karena si pemuda berada di kota lain, polisi minta dia datang ke Westfield untuk ditanyai. 2 kali pemuda itu berjanji akan datang dan 2 kali pula dia ingkar. Detektif Baron tidak bisa memaksa karena dia tidak punya bukti apa-apa untuk menjerat pemuda itu. Akhirnya, karena perhatian pers sudah meredup terhadap kasus rumah 657, penyidikan kasus pun dihentikan. Tuduhan mulai muncul dari warga sekitar. Jangan-jangan keluarga Broaddus sendirilah sang pengawas. Derek dan Maria mungkin mengirim surat kepada diri mereka sendiri. Mungkin mereka menyesal telah membeli rumah itu dan mencari cara agar bisa membatalkan pembelian.
Atau Derek si suami merencanakan suatu bentuk penipuan asuransi? Atau mungkin saja mereka ingin membuat sensasi sehingga produser berlomba-lomba membuat film berdasarkan kasus rumah mereka? Semua tuduhan tidak terbukti. Tawaran membuat film memang berdatangan, tapi Derek dan Maria menolak. Ketika Lifetime Channel tetap membuat film tersebut dengan judul The Watcher, Derek dan Maria memprotes film itu. Warga juga mengkritik sang ibu Maria. Jika dia begitu khawatir dengan keselamatan anak-anaknya, mengapa akun Facebooknya open for public dan menampilkan foto-foto keluarga, termasuk foto anak-anaknya? Timbul juga kecurigaan warga, karena dalam waktu 10 tahun terakhir, keluarga Broaddus telah melakukan upgrade dari rumah berharga murah, lalu harga menengah, hingga terakhir berharga jutaan dolar. Tapi hal itu sebenarnya wajar saja sesuai dengan karir dan gaji Derek yang menanjak terus. Kasus The Watcher ini akhirnya membuat warga Westfield menjauhi keluarga Broaddus. Mereka dianggap telah mencemarkan nama baik Westfield. Derek ingin pindah dari Westfield tapi Maria tidak mau. Akhirnya mereka membeli rumah lagi di Westfield dan tinggal di sana. Sementara itu, rumah 657 tidak terjual juga. Kasus rumah itu sudah viral, orang-orang enggan membeli rumah bermasalah. Gugatan keluarga Broaddus terhadap keluarga Woods juga tampaknya bakalan gagal karena dasarnya tidak kuat. Akhirnya muncul ide untuk menjual rumah 657 kepada developer yang nantinya bisa sekalian menghancurkan rumah itu dan memecah lahan jadi dua. Dengan memecah lahan dan membangun rumah baru di masing-masing lahan, keuntungan yang didapat juga bakal lumayan. Masing-masing bisa dijual seharga $1 juta. Hal seperti itu lumrah dilakukan di kawasan Westfield. Tapi tindakan ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena proposal harus terlebih dulu diajukan kepada Westfield Planning Board. Ketika hal itu didengar warga, sebagian protes. Mereka mengatakan kasus The Watcher cuma akal-akalan keluarga Broaddus untuk mendapatkan keuntungan. Ketika Planning Board mengadakan pertemuan untuk membahas proposal keluarga Broaddus, 100 warga hadir dan menentangnya. Akhirnya proposal itu pun ditolak. Derek dan Maria kecewa. Mereka rugi besar. Uang mereka habis sudah untuk membeli rumah 657 dan biaya investigasi The Watcher. Tapi untunglah akhirnya ada keluarga yang mau menyewa rumah itu dengan perjanjian jika mereka diganggu surat-surat sang pengawas atau The Watcher, mereka bisa pindah kapan saja tanpa terkena penalti. Setelah cukup lama diam, The Watcher mendadak muncul lagi lewat sepucuk surat yang dialamatkan kepada rumah 657. Angin kencang dan dingin membeku. Kepada Derek yang keji dan pendendam dan istrinya Maria yang brengsek. Kau ingin tahu siapa The Watcher? Berbaliklah idiot. Mungkin kau bahkan pernah bicara padaku, salah satu tetangga yang mengaku tidak tahu siapa The Watcher. Atau mungkin kau tahu tapi takut mengatakannya ke orang. 657 Boulevard bertahan dari seranganmu dan tetap berdiri dengan pendukungnya. Tentaraku mengikuti perintahku sepenuhnya. Mereka menjalankan misi dan menyelamatkan 657 Boulevard dengan perintahku. Hidup The Watcher. Kau dibenci rumah 657. The Watcher menang. Si penyewa rumah yang menerima surat itu jadi ketakutan. Terlebih The Watcher alias sang pengawas mengancam kecelakaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin kecelakaan mobil atau kebakaran. Mungkin juga sakit ringan yang kemudian tidak sembuh-sembuh. Atau orang tercintamu mati mendadak. Si penyewa bersedia tetap tinggal di rumah itu asalkan Derek memasangi sekeliling rumah dengan kamera pengintai. Derek menyerahkan surat itu ke polisi. Kasus itu kembali diteliti, tapi lagi-lagi tidak ada hasil. Tak lama setelah itu, beberapa warga yang anti keluarga Broaddus mendapat surat misterius yang berisi kecaman atas sikap negatif mereka terhadap keluarga Broaddus. Kepada wartawan, Derek mengakui dirinya lah yang sengaja mengirim surat itu karena marah kepada warga yang telah menghujatnya. Sejak membeli rumah 657 pada 2014, tidak sekalipun keluarga Broaddus menghuninya akibat surat The Watcher alias sang pengawas. Pada Juli 2019, Derek dan Maria akhirnya bisa bernafas lega. Rumah 657 akhirnya terjual, meski dengan harga rendah hanya sekitar $900.000. Kasus penuh misteri ini rencananya akan dijadikan film oleh Netflix. Menurut kalian, siapakah The Watcher alias sang pengawas dan apa alasannya meneror keluarga Broaddus dengan surat-surat itu? Tulis jawaban kalian di bawah. 5 orang dengan jawaban terbaik akan mendapatkan e-gift card Tokopedia masing-masing senilai Rp300.000.
Jangan lupa ya, sebelum menjawab, subscribe channel Umbra Skal. Jawaban kalian kutunggu sampai tanggal 3 Juni 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pengumuman pemenang.